Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bubi Heriat. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Ekoku tadi yang berjudul Anies Ngaku Jawa. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan jawaban Anies saat ia ditanya sama Gus Miftah, seorang tokoh NU. Ini disiarkan dalam akun Instagram milik Gus Miftah. Kata Gus Miftah, Anies, jenengannya sebenarnya orang apa? Orang Jawa apa orang Arab? Anies langsung menjawab, saya ini wong Jogja, sukanya makan gudeg. Gitu kira-kira jawabannya. Iya benar, nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Anies emang dibesarkan di Yogyakarta. Ia dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat. Dari ayah, ibu keturunan Arab. Jika pertanyaan yang sama diajukan ke Ahok misalnya, Pak Ahok, Anda ini sebenarnya orang mana? Orang Cina apa orang Belitung? Gue sih yakin jawabannya sama kayak Anies juga. Dia orang Belitung asli, lahir di Belitung, dibesarkan di Belitung, kemudian sekolah di Jakarta, lalu menjadi politisi. Sama seperti Anies juga yang berdarah Arab. Dalam diri Ahok mengalir darah Tionghoa, darah yang memang bukan asli Indonesia atau Nusantara. Tapi Anies dan Ahok adalah putra Indonesia asli, lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, meskipun dalam diri mereka ada darah dari luar ya, dari Yaman atau Tionghoa. Jadi keduanya punya hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lain seperti kita. Nggak penting lagi ada darah Arab atau darah Tionghoa, keturunan Arab, keturunan Tionghoa. Yang penting adalah seberapa besar peranmu bagi Indonesia. Kalau mereka WNI atau kita WNI, itu yang paling penting. Jawaban Anies yang mengaku sebagai orang Jawa asli menjadi tertawaan banyak orang. Ya tahu dong, karena aksi politiknya belakangan ini. Lo inget kan waktu Anies berpidato sesaat pelantikan sebagai gubernur DKI Jakarta kemarin, beberapa tahun lalu. Entah dengan alasan apa, dalam pidato itu ia membawa-bawa narasi pribumi saat itu. Meskipun sih dalam pidatonya ia menyebutkan masa penjajahan Belanda, tapi siapapun bisa tahulah latar belakang dari kosakata pribumi dalam konteks perpolitikan di Jakarta saat itu. Orang ini udah menjadi rahasia umum. Anies seperti ingin mengatakan ada pribumi, ada non-pribumi. Dan kita ingat selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, stigma non-pribumi ditempelkan kepada WNI yang punya darah Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Meskipun kosakata itu udah dihapuskan dan dilarang di Indonesia. Misalnya larangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sebelumnya ada Impres Nomor 26 tahun 1998 juga melarang penggunaan kata pribumi dalam setiap rumusan kebijakan pemerintah. Jadi sudah ada larangan ketika Anies ngomong kayak gitu. Bagi saya, pilihan diksi pribumi dalam pidatonya Anies waktu itu seperti ingin meneguhkan kembali politik identitas yang menjijikkan. Kita Ini guys, ngomong mengenai pribumi dan non pribumi itu adalah mengenai masalah keberpihakan, gitu, kan? Keberpihakan kepada ekonomi, gitu kan? Karena gini, masalahnya adalah kita tahu Indonesia ini ya saudara-saudara kita yang dari suku China itu sangat menguasai ekonomi Indonesia ini, gitu. Ada semacam ketidak seimbangan gitu penguasaan ekonomi. Jadi
kelihatan kentara kalau suku yang menguasai ekonomi adalah suku Cina di Indonesia gitu. Itu merupakan non pribumi gitu kan. Arab kan juga non pribumi juga. Nah, maksud Pak Anies ngomong gitu adalah dia pengen ada keseimbangan gitu. Jadi selama ini kita harus lebih berpihak pada yang minoritas yang mayoritas, yaitu pribumi kan jumlah lebih banyak ya, orang yang bukan Arab atau China gitu kan, itu lebih banyak jumlahnya di Indonesia ini, lebih banyak pribumi daripada non pribumi, dan mereka dalam tingkat posisi yang rendah gitu dalam bidang ekonomi gitu kan. Nah, Pak Amin ingin itu ada pribumi itu yang menguasai ekonomi gitu kan, sementara yang non pribumi itu intinya adalah minimal setara lah, jangan sampai yang minoritas menguasai mayoritas gitu. Di situ sih sebenarnya masuk Paris untuk mengingatkan kalau pribumi ini harus bangkit gitu guys, gitu maksudnya. Bukan dalam menyudutkan non pribumi, tidak, hanya untuk ingatkan gitu ya kan. Misalnya orang-orang China sendiri ya, orang Cina itu mereka kan kompak gitu kan, mereka kompak, dan itu perlu kita tiru gitu. Nah, Pak Anies ingin semangat untuk mendukung mayoritas yang mana sedang posisinya di bawah minoritas gitu. Jadi ketika itu terjadi, nanti keseimbangan itu akan tercipta sehingga tidak ada kecemburuan sosial gitu kan. Kalau mainkan ada sekelompok minoritas yang menguasai ekonomi, tentu akan menimbulkan kecemburuan bagi kelompok mayoritas gitu kan. Kok bisa udahlah minoritas bukan pribumi menguasai ekonomi gitu kan. Makanya Pak Anies mendorong yuk pribumi bangkit gitu ya kan. Kejarlah ketinggalan dari para non pribumi gitu. Masa Anda yang pribumi ya tapi ekonomi dikuasai oleh non pribumi gitu. Jadi ini Pak Anies ingin mengajak untuk pribumi bangkit agar setara dengan non pribumi, minimal setara, kalau bisa kalau bisa melebihi, karena kita pengen jadi tuan negeri sendiri. Meskipun mereka WNI juga gitu, tapi tetap ada pribumi dan pribumi itu nggak bisa di iniin guys gitu. Nah kan itu karena ini masalahnya nggak bisa agak sepele, seakan-akan tidak ada padahal ada gitu, kecemburuan sosial itu ada gitu. Nah, jadi jadi ketika orang Tionghoa, orang China itu bersatu ya, yang di Indonesia ya, mereka minoritas, mereka bersatu, mereka bekerja sama mereka untuk bagaimana mereka meningkatkan ekonomi mereka gitu kan dengan luar biasa. Itu kita salut ya, itu perlu kita contoh, itu hal yang baik. Nah, Pak Anies mengajak itu, yuk kita contoh mereka, kalau mereka bisa kenapa kita tidak. Mereka jumlahnya cuma minoritas gitu kan, tapi mereka bisa menguasai ekonomi Indonesia. Kenapa kita yang mayoritas tidak bisa? Itu diksi yang dibawa Pak Anies. Makanya dia mengajak untuk memilih dia gitu. Nah, agar Pak Anies bisa memberdayakan UMKM lokal, ya kan? Anda bayangkan di Jakarta itu kita Pak Anies memimpin itu, beliau itu reklamasi langsung dibawa dia. Reklamasi itu kan investornya asing, ya kan? Itu rapat dalamnya itu apartemen yang itu bahkan sudah diiklankan di luar negeri gitu. Intinya Pak Anies tuh mau menyetop, bukan hanya soal Tionghoa sih guys. Pak Anies tuh ngomong diksi pribumi dan non pribumi. Pribumi itu adalah semuanya, termasuk Arab gitu. Arab juga termasuk tentunya non pribumi. Cuman Arab tidak seperti China menguasai Indonesia, tidak. Jadi tidak kentara. Arab itu orang kalau ngomong siapa yang menguasai ekonomi Indonesia, orang pasti jawab orang China gitu. Karena kentara sekali guys. Orang pasti akan jawab tidak akan jawab orang Arab gitu. Jadi Pak Anies tuh ingin agar pribumi ini berjaya. Padahal dia bukan pribumi loh guys, ya kan? Gimana pun kita nggak bisa ngomong Ahok atau Anies itu pribumi. Mereka bukan pribumi, tapi mereka WNI. Ini ada WNI beda dengan pribumi. Ya. Pribumi adalah orang yang betul-betul punya keturunan Indonesia gitu, itu baru pribumi. Orang kalau Pak Anies itu orang blasteran gitu kan, sama Ahok juga itu blasteran. Nah, WNI blasteran beda sama pribumi ya. Pribumi itu kayak saya nih, memang betul-betul orang tua memang berdarah Jawa dan Padang gitu, jadi betul-betul pribumi ya. Jadi maksudnya tuh ingin mengajak untuk pribumi bangkit.
yuk kita tiru orang Tionghoa yang menguasai ekonomi, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Makanya dia waktu memimpin Jakarta itu dia buktikan janjinya, dia berpihak pada pribumi, ya kan. Dia yang sebelumnya Ahok itu menggusur para pedagang pribumi ya di Tanah Abang di mana-mana gitu kan, dan juga menggusur warga-warga pribumi yang tinggal di kali di emperan di tepi kali, di kampung luar Batang, di mana lagi tuh, di tempat-tempat yang digusur Ahok sebelumnya. Yang digusur Ahok kan semua itu pribumi semua, itu orang-orang asli, orang-orang asli Indonesia digusur oleh Ahok, dan di mana itu dia melanggar janjinya. Dulu kita ingat waktu janji kampanye bersama Jokowi itu dia katakan tidak akan menggusur tapi akan menata. Ini faktanya dia menggusur gitu. Nah, itu yang dirugikan adalah pribumi. Nah, Pak Anies ajak orang untuk pilih dia agar pribumi ini tidak lagi tergeser oleh kaum-kaum asing gitu, ya kan. Yang kita tahu banyak proyek itu yang dikuasai asing gitu kan, seperti di reklamasi Batak Utara Jakarta tuh, itu asing yang menguasai. Nah, meskipun mungkin melalui campur tangan lokal, tapi tetap ada rasa asingnya, tetap ada rasa non pribumi ya. Maka Pak Anies itu kita harus berpihak pada pribumi gitu. Gimana pun pribumi adalah tuan negeri sendiri. Maka dengan memilih saya gitu kan, itu diksi yang pengen dibangun Pak Anies. Saya akan menaikkan derajat pribumi yang selama ini tentu di bawah non pribumi gitu. Kita harus bisa bangkit gitu. Karena kalau minoritas menguasai guys, itu akan jadi kecemburuan gitu. Dan akan jadi eksklusivitas ya. Itu nggak, sebenarnya itu kalau dalam konteks, itu nggak salah dalam artian yang mereka lakukan tuh nggak salah. Orang China misalnya bersatu gitu kan, karena mereka sini minoritas, mereka bersatu lalu mereka saling mendukung, itu hal bagus sekali ya kan. Cuman kalau yang mayoritas itu tidak seperti mereka juga, sehingga mereka terpuruk, nanti itu akan memberikan masalah gitu. Ini masalah itu bukan ditimbulkan dari bersatu orang non pribumi China dalam membangun ekonomi, tidak. Itu nggak masalah, itu bagus, itu perlu kita contoh. Yang masalah adalah ketidakbersatunya orang yang pribumi yang mayoritas, sehingga mereka kalah telak dalam penguasaan ekonomi, ya kan. Sehingga Pak Anies membangun itu minimal setara, sehingga harus bisa lebih, sehingga tidak ada kecemburuan. Dan Pak Anies itu lakukan itu adalah kebaikan. Bagaimana agar menciptakan Indonesia yang damai, yang tidak ada kecemburuan sosial, yang mana mayoritas ini merasa derajatnya terangkat dan mereka merasa minimal setara dengan minoritas gitu guys. Jadi ini masalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi Pak Anies mengajak bangsa Indonesia yang pribumi itu bangkit. Ayolah kalian bisa, kalian pasti bisa nih. Maka pilih saya gitu. Saya akan berpihak pada pribumi. Kenapa? Karena kalian sekarang posisinya ada di bawah non pribumi, yaitu orang Chinese yang masuk ekonomi. Itulah maksudnya itu guys. Jadi ini bukan suatu keburukan, tapi suatu kebaikan gitu kan, agar kesenjangan itu tidak makin tinggi. Nah, untuk atasinya bukan Pak Anies itu menjatuhkan orang Tionghoa, enggak, tapi dia mensupport pribumi gitu. Itu maksudnya di situ guys. Nah, yang ketika Pak Anies mensupport pribumi seperti yang dilakukan sekarang dengan tidak menggusur orang berdagang, warga pribumi yang tinggal di bantaran kali tidak diusir, tidak digusur, yang kampung-kampung yang digusur Ahok kemarin, kampung pribumi itu yang digusur Ahok itu yang dimana Ahok berpihak pada pribumi itu dikembalikan oleh beliau. Jadi yang dilakukan Pak Anies itu sama seperti yang dilakukan orang-orang Tionghoa. Mereka bersatu, ya kan. Pak Anies mengajak orang pribumi itu bersatu, Tionghoa juga mengajak bersatu dan mengajak orang-orang yang bersatu, dan mereka mendukung sama mereka. Pak Anies juga mendukung orang pribumi gitu, hal yang sama gitu. Ini Pak Anies melakukan apa yang orang China lakukan justru, dan itu bagus agar menciptakan keseimbangan, balancing dalam hal perekonomian, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Jadi Pak Anies bukan menyerang non pribumi, tidak gitu. Dia menaikkan skala gitu, keseimbangan, balancing. Ketika non pribumi naik, yang minoritas, padahal Pak Anies ingin pribumi ini bangkit sehingga minimal setara, sehingga kalau sudah setara ini tidak menimbulkan kecemburuan. Apalagi posisi mayoritas itu kan berbahaya guys, mereka banyak ya kan, susah untuk meredam atau mengontrol orang-orang yang orang-orang yang cemburu ini susah, karena kita tahu kecemburuan sosial itu bisa mengakibatkan dampak kalau nggak dikelola dengan hati. Makanya cara termudah adalah bukan dengan mengatakan sabar ya atau itu penting juga, tapi yang paling penting adalah bagaimana
bagaimana untuk menyamakan level gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan itu tidak salah. Sama kita katakan orang China itu nggak salah ketika mereka bersatu padu membangun ekonomi mereka, bekerjasama antar mereka, itu nggak salah. Dan itu perlu kita contoh. Dan itu jadi oleh Pak Anies. Maka dia kembalikan hak pribumi yang digusur oleh Ahok, dan juga hak pribumi lainnya seperti Indonesia kan mayoritas Muslim. Mereka biasa sudah melakukan hal-hal itu di Jakarta. Mereka mengadakan tablik akbar di Monas, Idul Adha, potong hewan kurban itu di mana-mana, di tempat keramaian. Ya, itu dilarang oleh Ahok gitu. Nah, dia mencabut semua sehingga pribumi kembali berjaya, bisa tidak dibatasi lagi gitu. Karena pribumi kan tentu gimana pun pribumi adalah yang paling punya hak di negeri ini gitu. Nah, saya nggak mengatakan orang-orang non pribumi nggak punya hak gitu kan, tapi hak bagi pribumi itu adalah hak yang seharusnya mereka dapatkan, karena mereka karena kita harus bedakan loh guys, sebenarnya posisi pribumi dan WNI itu beda ya. WNI dan pribumi itu lebih tinggi pribumi gitu, itu kita nggak mungkin kita pungkiri. Nah, Pak Anies ingin menyamakan level gitu loh. Dia melakukan apa yang dilakukan orang China, itu yang dilakukan Pak Anies kepada pribumi agar jadi kesetaraan gitu guys. Tahu Anies memenangkan pertarungan di Jakarta melawan Ahok dengan menggunakan seluruh energi politik identitas yang paling brutal. Kalau kita memakai energi politik identitas itu apa salahnya? Ya, saya Muslim, ya kan? Saya menjadi Muslim, ya kan? Pilih saya gitu. Lalu saya berpihak pada pribumi, ya kan? Pilih saya itu. Apa salah situ coba? Ya kan? Apa yang salah di situ? Banyak juga orang mengatakan saya orang Batak asli, saya orang Minang asli gitu kan. Ketika di pilkada di daerah, dan saya Muslim gitu. Karena di situ mayoritas Muslim. Karena kita tahu guys, yang nggak boleh itu adalah menyerang yang lain, misalnya kamu Cina misalnya, atau kamu Batak ya, itu nggak boleh. Tapi kita bangga sama identitas kita, itu bukan suatu hal yang brutal, itu prinsip masalahnya. Saya Muslim dan saya pribumi gitu, itu bukan brutal. Yang nggak boleh itu adalah mengatakan misalnya kamu radikal, intoleran, teroris, anti Pancasila, itu baru politik brutal namanya. Dalam politik disebutkan kata-kata yang brutal gitu. Coba Anda bayangkan ya, itu kata-kata brutal guys. Radikal, intoleran, ya, kadal gurun, itu kata-kata yang brutal. Jadi itulah politik identitas sebenarnya. Kalau sudah ada orang yang ingin berislam secara total, ingin menerapkan syariah, lalu mereka dilabeli dengan kata-kata kadal gurun, itu politik identitas yang paling brutal. Seakan-akan kalau Anda mau tidak dikatakan kadal gurun dan radikal dan teroris, Anda bergabung di bersama kami, gitu loh guys. Nah, itulah politik identitas yang paling brutal sebenarnya. Yang dibangun Pak Anies tidak. Pak Anies hanya mengatakan, yuk umat Islam bangkit, yuk pribumi bangkit gitu. Karena kita tahu selama ini Indonesia ini Islam itu puru gitu, ya kan? Islam itu banyak ulama yang dipersekusi, ulama yang ya tidak dinistakan, bahkan Quran juga iya, Nabi juga iya, Islam juga seperti itu. Padahal kok mereka berani ya? Kita ini mayoritas gitu. Kenapa? Karena kita itu nggak bersatu, kita itu nggak kuat. Makanya Pak Anies ingin membangkitkan itu, mayoritas harus levelnya harus disegani gitu. Karena kalau mayoritas nggak disegani, minoritas akan semakin melunjak, dan mereka itu kan berbahaya guys. Itu kan berbahaya gitu. Anda bayangkan misalnya di suatu kampung ya, ada satu perkampungan, itu perkampungan misalnya milik suku Minang. Ada beberapa orang dari suku, anggaplah kita ambil contoh lah suku apa ya, suku Jawa misalnya, hanya sedikit orang, 100 orang Minang dan 10 lah orang Jawa. Lalu tiba-tiba mereka tiba-tiba orang Jawa ini karena melihat orang Minang ini orangnya lemah lembut, orang Minang ini dia orangnya ya nggak sadar dengan nggak punya giro atas suku Minangnya, ya kan? Mereka anggap semua suku sama, lalu misalnya orang Jawa ini mulai menghina suku Minang gitu kan,
menghina agama suku Minang, menghina kitab sucinya orang Minang gitu kan, dan segala macamnya. Bahkan mereka apa namanya menguasai ekonomi di kampung itu gitu kan. Nah, menguasai ekonomi sih nggak masalah gitu kan, cuman karena melakukan penistaan dan seperti yang aku lakukan mereka menista agama Islam gitu kan, menista Al-Quran gitu. Nah, minoritas menista dari mayoritas, dan itu tentu akan menimbulkan gejolak gitu kan, itu akan menimbulkan gejolak, sehingga ini gimana pun itu pasti berbahaya di kampung tersebut gitu loh guys. Nah, jadi yang dilakukan oleh ketua kampung adalah dia mengajak warga mayoritas, ayolah kalian ini kuat lah dikit. Kalian tuh lihat loh di diremehkan kalian kan sama yang minoritas. Mereka orang Jawa tuh sedikit loh, tapi mereka berani menghina kita gitu. Kenapa? Kalian lemah kalian. Ekonomi kalian itu malah mendukung mereka. Misalnya mereka punya gede di sini gitu. Mereka punya gede, kalian punya gede juga, tapi kalian malah belanja di gede mereka gitu kan. Kalian malah ekonomi mereka yang kalian putar gitu kan. Jadi dia mengajak ayo kita putar ekonomi kita gitu, sehingga kita ini disegani oleh mereka, sehingga mereka nggak berani, mereka segan dan tidak menghina kita terus menerus gitu. Coba lah lihat, mereka sudah menghina kita, mereka berjaya lagi gitu. Jadi ini kalau dibiarkan terus menerus kan akan menimbulkan gesekan gitu guys ya. Nah, makanya minoritas harus yang harus dilakukan adalah minoritas harus segan kepada mayoritas. Makanya mayoritas harus kuat ya, nggak boleh mayoritas itu di bawah level minoritas gitu, karena berbahaya gitu kan. Kalau minoritas di bawah level mayoritas ya, kita ngomong masalah level nih, mereka sedikit, jadi meskipun mereka di bawah level meskipun mereka cemburu, mereka tidak punya keberanian untuk mengganggu gitu, karena mereka sedikit. Mereka akan akan lebih aware gitu, karena mereka tahu mereka sedikit gitu kan. Nah, tapi kalau yang banyak ini ya, di antara yang banyak ini ada yang nggak bisa mengontrol diri, dia cemburu. Kita tahu cemburu sifat apa manusia, dan kita nggak mungkin kita bisa mengatakan semua orang itu adalah orang-orang yang mentalnya kuat gitu, yang nggak cemburuan gitu kan. Makanya perlu sama yang mereka minoritas lakukan, yaitu mengajak sama mereka untuk bergabung, kita kuatkan ekonomi kita sehingga mereka menguasai ekonomi Indonesia. Kita juga pribumi juga bisa seperti itu. Jadi Pak Anies mengajak untuk ayo kita bersatu gitu kan. Kita kita mayoritas kok kita nggak bisa, mereka minoritas saja bisa gitu kan, dan kita harus dihargai di negeri ini sebagai pribumi gitu kan, meskipun dia bukan pribumi, tapi dia berpihak pada pribumi. Nah, itu yang kerennya guys, seorang non pribumi berpihak pada pribumi gitu ya kan, agar agama Islam, karena kita tahu agama mayoritas Indonesia itu adalah Islam, dan Islam terus dinista sampai detik ini gitu. Lihat banyak kali youtuber banyak sekali di luar sana tuh postingan yang menunjukkan Islam gitu kan. Jadi ulama-ulama kita dikatakan ulama-ulama hoax gitu, mualaf gadungan gitu kan. Memang ada beberapa di antaranya, tapi dengan itu mereka jadikan senjata untuk menyerang semua mualaf guys. Ustaz-ustaz kita yang mualaf, hanya satu dua ustaz mualaf gadungan, mereka langsung menjadikan senjata bagi mereka untuk melancarkan fitnah kepada semuanya gitu kan. Padahal kan kita harus lihat kasusnya, yang terbukti baru, kalau nggak terbukti Anda sebenarnya diam gitu guys. Jadi kalau Anda punya bukti yang kuat gitu, baru Anda ngomong. Saya nggak pernah ngomong misalnya ada orang murtadin itu pura-pura murtad atau gimana, saya hanya membahas fokus masalah apakah dia murtad pakai ilmu apa tidak, itu saja. Saya nggak pernah bahas dia pura-pura murtad tuh, enggak. Itu saya nggak pernah, saya nggak tahu karena saya nggak punya bukti, tapi mereka berani mengatakan itu ustadz mualaf gadungan gitu kan. Mereka berbohong padahal mereka nggak punya bukti gitu kan, hanya mengira-ngira dan menduga. Itu yang itu kenapa, karena kita tidak disegani gitu guys. Jadi intinya adalah Pak Anies itu ingin pribumi bangkit, dia yang sebagai non pribumi pengen pribumi bangkit gitu. Makanya dikembalikan hak pribumi yang digusur oleh Ahok, yang selama ini dimajinahkan Ahok di Jakarta ya. Kaum muslim yang minoritas itu dilarang takbir akbar, dilarang kurban di tempat umum gitu kan, dilarang ya berpawai gitu kan, takbir akbar, dilarang ya melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan selama ini. Ada mereka yang Islami gitu, nah digusur juga, ekonomi mereka tentu dicabut karena mereka digusur gitu kan, hak atas tanah mereka hilang, masjid mereka
digusur oleh Ahok. Nah itu semua dikembalikan oleh Pak Anies, dan Pak Anies mendengar janjinya untuk berpihak pada pribumi. Kenapa ini penting? Karena untuk ini seolah-olah terus ya, seputar balik terus nih agar Anda paham, untuk menghilangkan gap antara mayoritas dan minoritas, sehingga tercipta kesetaraan, sehingga tercipta keadilan gitu. Jangan sampai mayoritas ada di bawah level minoritas, karena itu akan berbahaya dan menimbulkan gesekan ke depannya. Nah, ingat dong, ayat dan mayat dijadikan tunggangan politik. Isu rasial dijadikan slogan. Nah, ayat dan mayat jadi tanggapan politik. Yang pertama melakukan ayat ini adalah Ahok. Dengan ayat Maryam 1, dia menggunakan kesempatan itu untuk menistakan agama Islam, menistakan Quran. Dia katakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu bohong kalau dia. Jadi ini artinya Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan yang dipakai oleh para ulama untuk berdakwah. Jadi sekaligus ulama itu adalah pembohong, gitu maksudnya guys. Jadi ada ulama yang mengatakan haram milih pemimpin kafir. Berarti ulama itu adalah pembohong, dan ayat yang digunakannya itu adalah alat kebohongan. Nah, itu kan fatal namanya. Udah menistakan Quran dan sekaligus ulama yang berdakwah dengan menggunakan ayat itu. Pak, kita tahu dalam Islam itu ya, milih pemimpin tuh yang non muslim itu haram gitu. Milih pemimpin non muslim. Wajib umat Islam hukumnya memilih pemimpin muslim gitu. Nah, kalau ada orang tidak percaya dengan Al-Maidah 51, oh nggak ada itu ayat gitu kan. Ya kita boleh kok memilih pemimpin kafir. Dia sudah jatuh ke dalam tidak mengingkari ayat Allah gitu. Ayat Allah ada Al-Maidah 51 lalu dia ingkari. Itu dia posisinya kafir. Kafir itu menutupi kebenaran dari kebenaran gitu. Jatuhnya dia kafir. Satu aja ayat Allah itu tidak dipercayai, itu jatuh sudah kafir guys, terhitung kafir gitu. Harus kembali bersyahadat ulang, makanya berbahaya. Makanya jadi ini adalah kita harus meyakini, beriman kepada Quran, dan kan rukun iman ada berapa itu guys ya, percaya kepada Allah dan Rasulnya ya kan, kitab sucinya, nabi-nabinya, apalagi hari kiamat, kodor gitu kan. Dan ini adalah percaya itu bukan hanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi ada yang lain, termasuk percaya pada Quran juga. Nah, kalau Anda mengingkari satu aja Quran, ya kan, termasuk Al-Maidah 1 sekalipun, itu Anda terhitung kafir. Nah, jadi Eko Kuran ini harus ngerti agama gitu guys. Jadi ini bukan masalah tunggang politik, tapi mengajak kesadaran orang-orang yang mengerti ini ya kan. Anda muslim, kenapa Anda pilih non muslim gitu? Itu karena larangan itu ada di Quran gitu. Beda dengan non muslim, misalnya di agama kita contoh Kristen misalnya, ada larangan itu di kitab mereka gitu. Bagi mereka tidak masalah milih pemimpin muslim, nggak masalah karena nggak ada larangan itu. Nah, bagi muslim ini bermasalah karena ada larangan, itu melanggar kitab suci ya gitu. Ya kan? Jadi intinya adalah ini yang Pak Anies ngomong yang hak dan batil gitu, dan begitu juga yang terjadi saat itu. Jadi nggak bisa dikatakan ketika umat Islam ini berpegang pada syariatnya, kalau Al-Quran itu melarang kita memilih pemimpin kafir atau muslim, itu malah dikatakan sebagai tunggang politik. Enggak, itu dakwah guys ya, dakwah ya kan, itu masalah dakwah dan keberpihakan pada pribumi. Jadi ini nggak bisa dikatakan suatu hal yang salah gitu loh guys. Beda kalau Anda ya menggunakan diksi Arab itu kan kita tahu mereka ini diksinya selalu yang orang-orang yang berpegang pada syariat Islam ya, pada itu mayoritas itu dikatakan yang buruk-buruk gitu. Ketika orang sudah ngomong tentang bangkitnya Islam, ngomong tentang syariat, mereka langsung mereka labeli dengan orang-orang yang seperti itu dengan label-label yang sangat rasis juga ya, radikal, teroris, kala gurun itu kan berarti kan rasis pada Arab gitu. Jadi dua sekaligus, Arab dan Islam diserang gitu. Jadi dua hal dimainkan, suku dan agama, suku Arab dan agama Islam, dengan kata-kata radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila gitu kan. Itulah yang jadi tunggang politik yang brutal guys. Ya. Kalau kita ngomong haram pilih pemimpin non muslim, itu memang ayat Quran dan itu bukan rasis. Itu masalah kebenaran yang hak dan batil. Itu guys. Ya. Gimana kalau kita tuh harus meyakini kebenaran Quran gitu, ya kan, lalu mengenai keberpihakan pada pribumi gitu, sama seperti orang China berpihak pada suami mereka, itu bagus dan kita harus contoh itu gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ. Yang salah adalah ketika Anda benci pada suku Arab, ya kan, paling suku Arab itu tidak menguasai ekonomi Indonesia gitu, ya kan.
mereka ini bahkan ikut menjadi bagian mayoritas, yaitu beragama Muslim gitu kan. Jadi sekali lagi harus bedakan isu ini guys ya. Itu yang tidak mengerti oleh Koko tadi ini. Sesuatu yang sebetulnya sangat berbahaya bagi Indonesia jika ketajaman perbedaan justru Nah itu dia ngerti, tapi dia masih terus sampai sekarang melabelkan kadal gurun, radikal, intoleran. Ini kan menimbulkan apa? Ini kan makin menajamkan perbedaan. Kalau lu adalah kadal gurun, lu adalah teroris radikal. Ini kan perbedaan yang tajam gitu. Makanya ya cara menciptakan perbedaan tajam itu adalah dengan label-label itu gitu. Ya kan? Pak Anies disalahkan dengan ngomong pribumi non pribumi. Padahal itu fakta yang ada dan itu tidak salah. Ya, memang ada pribumi dan non pribumi gitu. Tapi dia tidak menunjukkan non pribumi, tapi dia mengajak pribumi untuk bangkit agar salah dengan non pribumi. Tapi kalau politik rasis kemudian kawan-kawannya ini adalah dia itu langsung menghina guys, langsung menunjukkan kalau lu Islam yang berpegang pada syariat, apalagi lu bergaya Arab gitu kan, pakai celana cingkrang gitu kan, pakai jenggot, bergaya Arab gitu kan, pakai busana Arab itu dan apa ya intinya adalah berpegang pada syariat Nabi orang Arab gitu, membanggakan Arab gitu, karena tempat tinggal lahir Nabi adalah Arab gitu. Misalnya menyukai kurma, apalagi hal-hal seperti itu langsung dikatakan radikal, intoleran, teroris gitu guys. Nah inilah yang masalah gitu, ya kan, menyerang yang lain. Kalau Paris tidak menyerang yang lain, dia hanya menggunakan diksi pribumi non pribumi gitu. Bukan dalam ini bukan menyerang non pribumi, tidak, tapi makin disadarkan kalau pribumi ini nggak boleh terus menerus jadi tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Pribumi harus jadi tuan negeri sendiri gitu loh guys. Jadi beda ya, ini kita harus paham ini. Jadi kita harus lihat perbedaannya. jadikan pijakan untuk memenangkan pertarungan politik. Sampai sekarang, residu politik identitas Pilkada Jakarta masih terus kita rasain. Lo inget atau lo tahu sekarang PA 212 misalnya masih aja berulah seolah mereka adalah kekuatan politik sendiri yang punya power gerakin massa, padahal orang itu juga ya ganti nama dari FPI lah. Mereka meneruskan kemenangan politik identitas yang brutal di Pilkada Jakarta lalu dalam peran politik selanjutnya. Kebangkitan pribumi, fokusnya adalah pribumi, ya. Bukan katanya nggak ada itu hancurkan non pribumi, tidak. Kebangkitan pribumi sama seperti orang China ketika mereka minoritas, ya bahkan sampai sekarang mereka sudah menguasai ekonomi pun mereka tetap bersatu gitu. Mereka sudah bukan laki-laki, mereka sudah berjaya dan pengen lebih berjaya lagi. Mereka sudah menguasai, mereka pengen menguasai lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau kita mau lihat itu masalah. Anda sudah menguasai, ya Anda tuh kasih kesempatan yang pribumi untuk berkembang gitu. Gimana pun mereka adalah tuan negeri sendiri gitu kan, logika gitu. Tapi mereka tidak, mereka pengen saja terus menguasai di sini ekonomi Indonesia. Makanya pada sengaja untuk bangkit. PA212 ajak pribumi untuk bangkit, dan itu tidak ada hubungan dengan menyerang non pribumi, tidak. Kesadaran agar bangkitnya pribumi, karena pribumi ini bahaya kalau mereka ini posisinya di bawah minoritas. Ini akan berbahaya, akan menimbulkan gesekan berupa kecemburuan, dan itu nggak bisa terus biarkan. Makanya dengan ngajak bangkit, sama seperti yang orang Chinese lakukan, kita harus kuasai ekonomi Indonesia gitu. Mereka nggak sadar mereka melakukan itu, ya kan? Mereka sadar mereka menguasai ekonomi Indonesia dan mereka masih belum puas. Mereka masih terus saja berusaha untuk udah menguasai, mereka pengen lebih menguasai lagi, dan kita nggak boleh kalah guys. Nah itu yang dikatakan bangkitan pribumi. Bukan mendiskriminan non pribumi, tidak, tapi kita pengen mencontoh mereka bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Selanjutnya, dan kita semua juga tahu di Jakarta Anies adalah epicentrum dalam pertarungan politik itu. Coba aja perhatiin, sampai sekarang istilah asing, aseng, asu, entah apa lagi masih terus diperdengarkan, ditujukan kepada para investor asal Cina. Jadi mereka protes, dan ketika tudingan itu ditujukan ke, jadi yang mention di sini adalah bukan orang Cina yang ada WNI ya, tapi orang China di luar sana, investor asing yang masuk Indonesia, di mana orang investor China itu mereka bukan hanya membawa modal, tapi mereka juga membawa tenaga kerja, mereka membawa bahan baku,
Jadi guys, mereka dapat untung lipat. Mereka sudah dapat untung. Kalau mereka minjam uang ya, mereka sudah dapat untung dari bunganya, ya kan? Kalau mereka berinvestasi di sini, mereka mendapat untung dengan memasukkan barang bakunya, ya kan? Mereka juga memasukkan tenaga kerjanya. Jadi mereka untung berlipat-lipat gitu. Kita dapat apa? Hanya pajak bagi pemerintah yang jumlahnya tentu tidak seberapa. Kalau diberikan pada pengusaha lokal juga sama pajaknya kan. Nah, cuman kalau pengusaha lokal kan menguntungkan lokal gitu. Nah, jadi belum lagi mereka membawa ideologi ya, takutnya karena pemerintahnya adalah pemerintah komunis gitu. Takutnya mereka membawa ideologi komunis gitu guys. Nah, jadi ya, mereka juga tentu nggak punya rasa nasionalisme investor China ini ya kan. Nah, beda dengan Cina lokal, mereka tentu sudah 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 kental rasa Indonesianya sehingga mereka untuk menyakiti Indonesia itu peluang kecil sekali gitu guys. Ya, beda dengan orang investor China yang tentu bukan WNI. Nah, ini berbahaya gitu. Tentu dia akan lebih berpihak pada negara mereka gitu kan. Nah, ini sangat berbahaya dan kita nggak boleh kalah gitu. Kita harus bangkit. Makanya tadi dikatakan kebangkitan pribumi gitu. Untuk melawan China, bukan China lokal, tapi China yang datangnya dari luar gitu guys. Ya, yang bukan WNI tentunya. Pada Cina, kita juga tahu itu bukan Cina itu bukan terbatas negara di sana. Tudingan itu bisa juga tertuju kepada WNI keturunan Tionghoa di Indonesia. Kebencian pada Cina akhirnya menumbuhkan kebencian. Ini bukan kebencian pada Cina, tapi mengajak kan tadi kebangkitan pribumi nggak ada hubungan sama Cina, nggak ada gitu. Nah kalau tadi ditolak Cina itu maksudnya Cina yang dari asing itu investor. Waktu Anda lihat waktu di Pulau Kalimantan itu kan demo menolak kedatangan TKA Cina gitu. Itu adalah TKA Cina, bukan non Cina lokal ya. Ingat saya lagi ya, tidak ada pernah penolakan terhadap Cina lokal. Kita cinta kepada Cina WNI. Saya cinta pada Cina WNI, saya kagum pada mereka. Mereka bagaimana mereka menguasai ekonomi, dan itu patut kita contoh gitu. Kita patut contoh mereka, maka dikatakan bangkitan pribumi agar kita levelnya lebih lebih hebat dari mereka, bahkan setara. Karena mereka melakukan itu nggak salah. Kita juga nggak masalah soal melakukan itu. Ketika mereka ngajak untuk bersatu, ketika mereka membuka usaha, teman-teman yang sesama WNI China itu berkunjung dan mendukung usaha mereka, itu perlu kita contoh, itu suatu kebaikan gitu. Mereka bisa, kenapa kita tidak gitu guys. Nah itu loh, jadi ini mengajak untuk bangkit. Ayolah kalian ini mayoritas, masa kalian kalah sama minoritas gitu. Nah, jadi agar tidak jadi kecemburuan. Jadi sebenarnya itu sih jadi kita harus bedakan ya, China asing dengan Cina lokal gitu. Kita cinta Cina lokal, tapi kita perlu waspada pada Cina asing gitu. Karena gimana pun mereka tentu ditakutkan mereka tentu nggak punya rasa nasionalisme karena mereka bukan lahir di sini. Kedua, mereka takutnya membawa ideologi komunis guys. Nah berbahaya gitu kan, itu yang ditakutkan, diwaspadai gitu. Asia di Indonesia bukan hanya membenci soal negara komunis yang ada jauh di sana, karena tampilannya sama, mirip, jadi mereka gampang menstigma ini. Ya, itu kan anggapan Anda karena Anda tidak mengerti kamu tadi ya. Saya jelaskan tadi ya. Jadi karena saya mengkaji dengan detail. Kalau itu tadi kan hanya permukaannya saja. Dia nggak mengerti tentang apa yang terjadi guys. Itu seperti meneguhkan kembali politik Orde Baru yang menempatkan warga keturunan Tionghoa sebagai warga kelas 2. Jadi ketika Anies bilang bahwa ia adalah keturunan Jawa asli, gue ngakak sendiri. Bukan karena gue gak setuju dengan statementnya, ya itu terserah dia. Gue sih gak masalah dengan ungkapan itu. Ya memang Anies lahir di Kuningan dan besar di Jogja. Iya, tapi dia ngakak gitu kan. Jadi dia tuh menghubungkan sesuatu yang sebenarnya kalau Anda lihat ya, statement Pak Anies itu biasa saja gitu. Saya orang sama kayak Ahok bilang tadi katakan itu biasa saja gitu. Tapi memang dasarnya si Eko ini rasis guys ya. Dia bawa politik identitas. Dia katakan yang di luar kelompok dia adalah kadal gurun, ya kan, radikal, teroris. Itu udah politik identitas namanya. Menghina apalagi orang-orang yang tentu yang jadi lawannya pemerintah gitu, oposisi. Jadi orang-orang yang oposisi lalu mereka ini pengen syariat Islam tegak dan mereka menunjukkan identitas Islam mereka gitu kan, dan mereka ingin
dibawa juga ke politik, langsung dituduh seperti itu guys, dituduh yang seperti tadi. Nah inilah sebenarnya yang bermasalah itu di situ gitu. Tapi apa dia melupakan peran politiknya selama ini yang justru menyuburkan kebencian rasial dan politisasi agama dia? Kalau kita bangga dengan agama Islam, ya kan, dan kita mengajak umat Islam untuk mengikuti Al-Qur'annya, patuhi Amir 1, itu bukan suatu kebencian rasial dan politisasi agama gitu. Itu prinsip namanya. Saya Muslim, kita Muslim, ya, pilih pemimpin Muslim karena itu diajarkan, diperintahkan di Quran. Kita diharamkan milih pemimpin Muslim. Itu kan itu sangat Qurani, itu sangat Islami gitu. Kenapa dikatakan rasis gitu kan? Jadi Anda sama kan mengatakan ini Al-Quran ini rasis. Ajaran Allah ini tentang memilih pemimpin haram memilih pemimpin non muslim itu adalah rasis gitu. Ketika orang sudah membawa agama, ya dia dia pengen ke di Aceh itu dekat Islam, itu dikatakan politisasi agama. Ini jadi seakan-akan orang itu tidak boleh membawa mengusung agama dia gitu guys. Karena kalau Kristen pun boleh, silakan usung agama Anda bawa agama, misalnya saya Kristen nih, ya sebaiknya keluarga Kristen milih saya gitu, itu nggak masalah gitu. Lalu dia bawa atribut Kristen misalnya, atau yang Hindu Buddha, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika Anda melabeli orang lain ya dengan kata-kata kadal gurun, radikal, intoleran, itu yang berbahaya sebenarnya. Itu yang menimbulkan kebencian rasial, sehingga orang akan benci. Itu Anda lihat banyak sekali di medsos itu. Orang dikit-dikit saya dikatakan kadal gurun itu, nggak ada ujung-ujungnya tiba-tiba dikatakan saya kadal gurun gitu. Padahal saya bukan orang Arab gitu kan. Dikatakan saya radikal teroris gitu. Coba Anda pikirkan sebegitunya gitu. Intoleran dikatakan anti Pancasila, anti KRI gitu kan. Label-label ini harus kita hilangkan guys ya. Ini label-label ini adalah bentuk kebencian rasial dan politisasi agama, sehingga nggak boleh Anda tuh membawa Islam dalam politik, nggak boleh Anda itu ngomong-ngomong tentang syariat gitu kan. Nah itu dikatakan itulah yang yang dikatakan menyuburkan kebencian rasial dan politisasi agama. Jadi yang umat Islam itu selalu disudutkan, Quran selalu disudutkan. Ketika orang ngomong tentang Quran, hadis ya, nah membawanya ke politik gitu kan, dan ingin menegakkan syariat, langsung dilabeli yang tidak guys. Itulah yang dikatakan menyuburkan kebencian rasial dan politisasi agama di Indonesia. Ketika menyerang kelompok lain, ingat Anies dan kelompok Bersatu tidak pernah menyerang kelompok lain, tidak pernah. Dia tidak pernah menyerang Cina lokal. Dia hanya mengkritik dia menyerang Cina asing gitu guys. Yang tentu yang tidak adil kan, dan juga perlu diwaspadai gitu. Karena mereka tidak punya rasa nasionalisme yang asing nih ya, bukan WNI. Jadi mengajak orang untuk kembali kepada syariatnya gitu. Ini masalah prinsip, bukan. Jadi prinsip yang berfokus pada diri sendiri gitu. Beda dengan pihak Eko yang menyerang kelompok lain gitu. Ya kan? Ini yang menimbulkan kebencian itu sebenarnya guys. Dan politisasi agama, seakan-akan Islam ini nggak boleh bangkit gitu. Ya seakan-akan kenapa nggak dilakukan kepada agama lain misalnya? Ya kan? Kenapa Islam terus yang diserang? Nah, itu yang dinamakan politisasi agama guys, yang menyebabkan kebencian dengan menyerang kelompok lain. Itu nggak boleh. Indonesia, gue setuju aja. Anies ngaku sebagai orang Jogja, Jawa asli, doyan gudeg, nggak ada masalah. Meskipun di mata gue itu juga nggak lepas dari target politiknya juga. Dengan mengaku sebagai orang Jawa atau mengidentifikasi diri sebagai orang Jawa, Anies tahu itu bisa menarik simpati banyak warga negara Indonesia yang kebetulan keturunan Jawa. Anehnya, gerombolan yang selama ini mendukung Anies dengan politik, dia pakai kata gerombolan. Ini kata-kata yang buruk guys ya. Gerombolan. Kalau kelompok masih oke. Gerombolan ini kan kata yang cocok disamakan kepada yang kelompok negatif. Contoh gerombolan penyamun, gerombolan pencuri. Coba dari narasi Eko sudah jelas ini. Dia sudah bermain isu rasis, gerombolan guys. Ini ditujukan kepada siapa? Pada orang-orang yang pro Islam, pada orang-orang yang pro Arab. Ini jelas sekali ini
apa namanya, yang pro pribumi ini jelas ini Eko aja sudah bermain narasi gerombolan. Ini kata-kata yang buruk guys, kata-kata gerombolan ini gitu. Jadi ini menimbulkan kebencian. Sehingga orang akan benci itu tuh ada gerombolan tuh, ya kan? Ini yang menimbulkan kebencian itu guys. Orang akan membenci orang-orang yang dilabeli gerombolan. Coba anda begini aja deh. Bayangkan di skop lebih kecil, anggap kampung itu orang-orang ada satu keluarga dilabeli itu adalah gurun, radikal, teroris, intoleran, anti keadilan, anti Pancasila. Ditambah lagi misalnya itu pelacur, keluarga penjudi. Coba orang akan benci pada mereka, akan benci gitu, karena itu hal yang buruk gitu. Penyimpanan hal buruk akan membuat orang benci gitu kan. Nah itu yang berbahaya itu gitu kan. Label-label itu berbahaya. Makanya kalau anda mau berpolitik yang sehat, lepaskan label-label itu, jangan labeli orang-orang dengan kata-kata buruk seperti itu guys kan. Ini sangat nggak sehat. Inilah politik kotor namanya, politik rasial, melabeli orang-orang dengan sebutan itu. Sementara kelompok yang dikatakan global ini nggak pernah melabeli orang-orang seperti itu gitu ya kan. Dia berkatakan ganjang Cina itu ganjang Cina asing, bukan Cina lokal ya, beda. Kebangkitan pribumi itu ngajak pribumi itu bangkit, nggak ada hubungan sama non pribumi gitu. Non pribumi kan juga ngajak mereka tuh bangkit. Mereka sudah menguasai ekonomi, Anda lihat bagaimana mereka berkolaborasi, mereka kerjasama, itu bagus sekali dan saya dukung gitu kan. Karena mereka melakukan apa namanya, mereka ngerti apa namanya, mereka bersatu itu. Ketika bersatu, kita mau bersatu, kenapa kita dilarang? Kenapa kita disudut-sudutkan? Kenapa kita dituduh-tuduh gitu? Sementara mereka bersatu tidak ada masalah gitu. Nah itulah yang dikatakan politik rasial gitu. Mayoritas mau bersatu, mau menunjukkan identitasnya, mereka dengan bangga tuh guys. Yang minoritas kayak orang Tionghoa itu kan dengan bangga menunjukkan identitasnya, mereka main barongsai segala macamnya gitu kan. Mereka membangun ekonomi gitu, mereka membangun pasapanya gitu kan. Mereka menggunakan bahasa mereka di tempat-tempat, ya di tempat-tempat mereka atau beberapa tempat lainnya, itu nggak masalah. Tapi kenapa kita memolakan itu, kita dikatakan yang macam-macam, kita dituduh macam-macam. Itu yang makan politik rasial. Yang nggak boleh itu adalah Anda boleh menunjukkan identitas seperti orang China lokal menunjukkan identitasnya. Gua Cina nih, gua barongsai, gua pakai sumpit, gua pakai baju Cina nih, gua pakai Imlek, gua pakai angpo segala macam gitu, pakai lampion segala macam. Itu bagus, menunjukkan identitas mereka. Sama seperti bumi juga menunjukkan identitas mereka. Kalau mereka itu beragama Islam, orang Kristen juga begitu, itu nggak ada masalah. Yang masalah ketika Anda menyerang kelompok itu baru masalah. Anda labeli misalnya ada kelompok Kristen mau bangkit nih, ya kan? Kristen mau berpolitik, silakan ya, sah-sah saja. Ketika mereka menggaungkan apapun itu, salib segala macam itu sah-sah saja gitu kan. Yang nggak boleh kita katakan mereka, oh kalian ini adalah kadalnya Vatikan misalnya. Kita katakan, oh anak ini teroris radikal. Kita nyamakan mereka dengan bendontaran itu kan, yang kemarin menembaki jemaah di New Zealand gitu. Kan juga ada tuh pihak yang muslim yang melakukan teror gitu kan, bukan hanya pihak muslim saja. Jadi katakan lagi mereka anti-Pancasila, kan nggak begitu guys. Yang nggak boleh itu ingat ya, politik rasial itu yang nggak boleh itulah menyerang kelompok lain. Selama Anda menunjukkan identitas Anda dan Anda punya girah mungkin itu, menunjukkan kebanggaan visi pada agama suku Anda, itu bagus sekali kan. Itu namanya kebanggaan atas suku dan agama. Yang nggak boleh itu adalah menyerang. Ingat, menyerang itu nggak boleh. Tapi kalau kita punya prinsip itu boleh gitu. Dan itu maka harus malah ya, seperti orang China punya prinsip, kita pribumi juga harus punya prinsip gitu. Gitu loh guys. Rasialnya, politik identitasnya, sangat senang dengan statement itu. Iyo, Anies keturunan Jawa katanya. Anies yang keturunan Arab diaminkan ketika ia bilang Jawa asli, dan gak masalah. Buat gue sendiri gak masalah. Sebenarnya kalau Pak Anies orang Jawa guys ya, itu sebenarnya gini, apa saya katakan ya, saya nggak tahu sih sampai ke buit Pak Anies itu bagaimana gitu kan. Apakah dia karena gini guys, sebenarnya kita berasal dari suku dari orang tua yang sama, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa gitu, baru menjadi suku-suku gitu. Jadi masalahnya adalah gini ya, masalah adalah pribumi dan pribumi. Masalahnya adalah agar timbul kesetaraan gitu, agar tidak
tercipta kecemburuan, itu saja masalahnya gitu, ya kan? Bukan masalah keturunan China, keturunan Cina itu kalau dia selama dia punya nasionalisme nggak masalah, selama dia tidak mengkhianati Indonesia nggak masalah gitu, ya kan? Jadi intinya adalah nggak ada masalah di sini. Yang masalah itu adalah ketika Eko tadi melakukan label-label, itu yang masalah gitu guys. Karena mereka menuding Jokowi yang Jawa asli keturunan Cina, itu yang aneh. Bangke kan? Jadi gini, politik rasial kayak gini emang nggak ada manfaatnya jika terus-menerus dihembus-hembuskan di Indonesia. Anies tuh WNI, Ahok WNI, Rizik juga WNI, tapi yang kabur ke Saudi sebagai WNI. Dia menyindir nih guys, kabur ke Saudi gitu, ya kan? Coba apa layak Anda mendiskreditkan Rizik gitu? Anggaplah dia kabur ke Arab Saudi gitu kan, karena dia memang mengalami ancaman di sini, dia diteror gitu kan, diteror, dia diancam dengan pidana, padahal terbukti kasusnya di SP3 kan gitu. Berarti kan ini kan kasus main-main gitu. Apa layak dia melakukan itu coba? Hanya dia memperjuangkan penegakan syariat, apa dia layak melakukan itu? Nah, di sini harus dan lagi ditambah dia dikasih label pula teroris radikal intoleran gitu kan. Ini kan jahat sekali gitu. Apakah Rizik layak mendapatkannya gitu? Padahal dia hanya berjuang untuk menegakkan syariat gitu guys. Nah, jadi dikatakan di sini juga sebagai WNI mereka semua sama kayak kita punya hak, tapi hak-hak Habib Rizik siapa dirampas, hak-hak siapa namanya Habib Bahar dirampas, hak-hak siapa lagi, Muhammad Al-Khattab yang ditangkap kemarin waktu mau demo itu, dia kan demo itu biasa di negara demokrasi dan pekan ekspresi, tapi dia malah ditangkap gitu kan dengan tuduhan makar. Jadi hak mereka direnggut. Juga orang-orang yang pengen pro syariat itu direnggut haknya dengan mereka dikatakan yang tidak karena gurun, teroris, radikal. Jadi ini sama dengan mengambil hak mereka, dan itu tidak pernah disadari oleh Koko tadi hingga detik ini guys. Ini sangat memalukan menurut saya. Jadi mereka semua sama kayak kita, punya hak dan kewajiban. Iya, punya hak dan kewajiban di mata hukum, dan untuk punya kewajiban untuk punya hak untuk tidak dihina, punya hak untuk tidak dikata-katain gitu, ya kan? Anda berhak untuk membanggakan suku dan agama Anda. Itu Anda berhak itu. Yang boleh itu kan menjelekkan suku agama lain gitu. Yang dilakukan ekonomi tadi adalah kalau dilakukan oleh kelompok 212 itu adalah mereka membanggakan suku dan agama mereka, ya kan? Pribumi mereka, kita berpihak pada pribumi, itu bagus, kita berpihak pada Islam itu bagus. Karena itu memang itulah mereka. Yang boleh itu menyerang agama lain, menyerang suku lain. Nah, itu dilakukan oleh Koko dan kawan-kawannya. Mereka menyerang Islam ya, dan menyerang syariat Islam gitu. Dan ya intinya adalah hal-hal yang berbau rasis yang nggak diperbolehkan gitu guys. Yang bukan dalam hal menunjukkan kebanggaan. Kalau dia kata misalkan saya cinta Pancasila gitu, saya NKRI, saya saya tidak radikal, saya toleran, cukup sampai situ. Itu bagus, berarti Anda punya identitas. Kalau Anda itu tidak radikal, kalau Anda itu adalah toleran dan cinta Pancasila, cinta RI, tapi cukup sampai situ. Jangan langsung Anda serang lawan politik Anda dengan kata-kata gurun. Anda anti Pancasila, itu yang nggak boleh guys. Menyerang kelompok lain itu nggak boleh. Dan yang sama di mata hukum, kalau Ahok atau Anies berprestasi, ya harus diapresiasi. Jika berbuat salah, ya mesti bertanggung jawab di hadapan hukum. Nah, makanya di demo kemarin karena bersalah gitu kan, harus tanggung jawab untuk hak dalam hukum. Kenapa malah dimasalahkan gitu? Dia ini nggak ngerti. Dia mengkritik sesuatu padahal dia itu menampar mukanya sendiri guys. Ya. Kita berjuang kemarin untuk menuntut keadilan ketika Islam disistakan. Dia kan Ahok salah dan terbukti salah. Dia masih tanggung jawab di dalam hukum. Tapi kenapa malah kita disalahkan ketika kita demo guys? Nah, disitulah ketidakpahaman dari seorang Eko tadi. Kalau berbuat salah buron, ya itu mah dapat. Dia lari ke Rizik. Rizik nggak salah. Itu kasusnya terbukti semuanya di PTS kan. Jadi terbukti Rizik nggak salah ya. Justru yang nggak bertanggung jawab adalah orang seperti Eko tadi. Yang udah jelas Rizik itu nggak salah ya. Masih terus sampai sekarang masih diungkit-ungkit guys. Itu yang nggak bertanggung jawab ya.
memfitnah orang yang sudah terbukti tidak bersalah gitu, ya kan? Kalau ada orang sudah bersalah kayak Ahok itu tidak bersalah, ya itu malah dibela-bela gitu, ya kan? Dan orang yang nggak terbukti bersalah malah dibully-bully terus. Ya, ini yang nggak bertanggung jawab itu guys. Tanggung jawab. Jadi soal politik identitas itu sebetulnya nggak penting lagi kita dengung-dengungkan. Ya, faktanya melakukan itu Anda kan, dan kalau Anda misalnya melakukan politik identitas yang berpihak pada kelompok Anda, dalam artian karena apalagi Anda posisi terpuruk gitu kan, itu bagus, ya kan? Seperti orang China juga begitu, itu bagus. Mereka mendukung sama mereka, itu bagus. Mereka kompak, kita harus tiru itu. Yang nggak bagus adalah ketika Anda melabeli orang-orang. Coba Anda bayangkan kalau saya beli orang-orang Cina dengan kata-kata kalian radikal, intoleran, komunis, apa istilah, itu kan bahaya. Itu yang membuat keributan. Sama seperti, jadi kayak di kampung lah, misalnya. Ada sekelompok keluarga atau sekelompok warga yang minoritas, misalnya mereka orang Arab, mayoritas itu orang Jawa. Di mana orang Jawa ini menuding nih, itu kelompok yang suku Arab itu yang ya itu mereka tuh radikal, intoleran. Ini kan nggak boleh guys. Ini menyebabkan kebencian itu. Inilah politik rasial yang nggak boleh menyerang kelompok lain. Kalau Anda mengangkat kelompok Anda itu bagus malah. Itu berarti Anda punya prinsip, punya identitas. Yang nggak boleh itulah menyerang identitas kelompok lain. Itu melakukan hal yang tidak bertanggung jawab namanya. Itu yang harus dihindari. Oke? Jadi kalau dia mengerti ini, dia harus belajar ya. Jangan lagi mulai sekarang ya Eko ya. Katakan orang lain itu kada gurun, radikal, intoleran. Hentikan itu Eko. Karena Anda menyerang kelompok lain. Itulah politik rasial yang identitas yang dilarang, menyerang kelompok lain. Oke guys, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.